mendirikan badan usaha. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan bahwa Anda telah menonton video pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang Anda minati sesuai dengan kebijakan persyaratan investasi di Indonesia. Selain memastikan jenis kegiatan usaha yang diminati dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan persyaratan investasi di Indonesia, dalam tahapan mendirikan badan usaha, pelaku usaha dapat memilih untuk membentuk badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berbicara tentang badan usaha berbadan hukum, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait perseroan terbatas. Perubahan tersebut berkaitan dengan ketentuan modal dasar dan pengesampingan kewajiban bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pada tanggal 8 Oktober 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan kebijakan terbaru bagi UMK, yaitu perseroan perorangan cukup didirikan oleh 1 orang saja untuk pelaku UMK atau yang memiliki modal maksimal 5 miliar rupiah. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah juga mengubah rezim pengesahan menjadi pendaftaran bagi perseroan perorangan. Dengan adanya strategi tersebut, UMK yang semula harus melalui proses panjang dan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mendirikan perseroan terbatas, kini tidak perlu merasa khawatir lagi. Karena prosesnya jauh lebih sederhana dan pendirian perseroan perorangan bisa dilakukan sendiri oleh pelaku UMK. Dengan mendirikan perseroan perorangan, pelaku UMK akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut. Lantas, bagaimana langkah-langkah dalam mendirikan perseroan perorangan? Simak bagaimana Anggi, seorang pelaku UMK industri kembang gula PT Anjeli Sedap Manis, yang menceritakan pengalamannya dalam mendirikan perseroan perorangan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anggi. Usiaku 25 tahun, dan aku adalah seorang pelaku UMK di bidang bisnis permen jeli. Aku ingin membagikan sedikit pengalamanku nih saat mendirikan perseroan perorangan untuk bisnis permen jeli milikku. Ada 3 langkah yang harus aku lalui dalam mendirikan sebuah perseroan perorangan. Langkah pertama yang aku lakukan adalah mengakses aplikasi bernama Ahu Online untuk pembuatan akun personal. Sebagai syarat pembuatan akun, sebagai pelaku UMK wajib berusia minimal 17 tahun, memiliki NPWP, dan memasukkan NIK sesuai KTP. Tentu saja umurku sudah di atas 17 tahun dan aku memiliki NPWP. Selanjutnya langkah kedua, yaitu melakukan transaksi pendirian dengan cara-cara berikut ini. Klik menu pendirian untuk mendaftarkan perseroan. Kemudian, aku diarahkan menuju halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan seperti berikut ini. Pada halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan, aku harus memasukkan nomor voucher dan nama perseroan perorangan. Karena aku belum memiliki kode voucher, maka aku akan klik tombol di sini. Lalu muncul tampilan menu Simpadu seperti berikut. Kemudian pilih pelayanan jasa hukum yang otomatis terisi badan hukum. Akan muncul tampilan turunannya, yaitu pilihan voucher untuk perseroan perorangan. Pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aku perlu melengkapi data seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan jumlah pembelian voucher. Setelah selesai mengisi data tersebut, checklist pernyataan di mana pada kolom pernyataan ini, biaya PNBP dan waktu maksimum pembayaran tercantum. Yeay! Bukti pemesanan voucher sudah berhasil aku dapatkan. Setelah aku melakukan pembayaran voucher pada bank, maka status pada bukti pemesanan nomor voucher akan berubah.
Terakhir, langkah ketiga yang kulakukan yaitu mengisi pernyataan pendirian. Aku perlu mengisi data khusus untuk perseroan perorangan dan juga data pribadi milikku sebagai pemilik usaha. Untuk data perseroan, aku mengisi nama dan alamat lengkap perseroan, jenis kegiatan usaha perseroan, serta jumlah modal usaha. Sedangkan untuk data pemilik usaha, aku hanya perlu mengisi nama lengkap, tanggal lahir dan alamat lengkap, serta NIK dan NPWP. Setelah selesai mengisi semua formulir, aku memberi tanda checklist pada kolom persyaratan berikut ini, kemudian klik submit. Setelah berhasil mengajukan permohonan pendaftaran perseroan perorangan, aku diberi waktu konfirmasi maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Untuk melakukan konfirmasi, aku mengklik link berikut pada menu daftar transaksi. Klik tombol konfirmasi pada bagian akhir halaman pratinjau dan yeay, konfirmasi berhasil dilakukan. Setelah melakukan konfirmasi, aku mendapatkan surat pernyataan pendirian, sertifikat pendaftaran dan NPWP perseroan perorangan. Selain itu, kini data dari usaha permen jeli milikku telah terintegrasi dengan sistem OSS berbasis risiko. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 86, antara lain dengan afirmasi yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja terkait perseroan perorangan bagi UMK dan kemudahan pendirian koperasi, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendirikan badan usaha perseroan perorangan ataupun pendirian koperasi. Demikian penjelasan mengenai pendirian badan usaha yang perlu Anda ketahui dan pahami sebagai pelaku UMK. Untuk memahami lebih detail mengenai tahapan berusaha selanjutnya, simak terus video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.